Drama internal Manisa BBSK semakin memanas. Setelah ancaman terbuka Wali Kota Manisa yang menyatakan siap mencopot pelatih jika situasi tak kunjung membaik, kini giliran CEO klub Besim Dutlulo yang tampil ke publik dengan pernyataan keras dan mengejutkan. Dalam sebuah konferensi pers mendadak yang digelar di Manisa, Dutlulo menegaskan bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi diam melihat kondisi klub yang semakin keruh, terutama soal konflik yang melibatkan pelatih Görkem Kazan dan bintang asing Megawati Hangestri. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media olahraga Turki, Dutlulo tak segan melontarkan kritik keras terhadap pelatih Görkem Kazan, terutama terkait polemik yang melibatkan Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia yang saat ini masih jadi sorotan utama publik voli Turki. "Saya sangat kecewa, klub ini sudah berjuang keras mendatangkan Megawati, dan dia adalah salah satu alasan besar mengapa Manisa BBSK bisa mendapat perhatian internasional. Namun, keputusan-keputusan yang diambil pelatih Kazan membuat situasi semakin rumit. Jika kondisi ini terus dibiarkan, masa depan Manisa akan terancam," tegas Dutlulo. CEO Manisa itu menambahkan bahwa banyak keputusan teknis Kazan belakangan ini sangat kontroversial, mulai dari penempatan Megawati dalam strategi permainan, hingga gaya komunikasi yang dinilai otoriter dan kaku. Bahkan, beberapa orang dalam klub membocorkan bahwa hubungan Kazan dengan beberapa pemain lokal pun mulai renggang akibat sikap kerasnya. Nama Megawati Hangestri kembali berada di tengah pusaran. Pemain asal Indonesia itu tak hanya dipandang sebagai mesin poin, melainkan juga ikon kebanggaan Manisa BBSK. Popularitasnya yang menembus batas Turki dan Asia Tenggara membuat klub ini mendadak dikenal luas. Dutlulo menegaskan, keberadaan Megawati adalah aset vital yang harus dilindungi. Megawati bukan sekadar pemain asing, dia adalah simbol kebangkitan Manisa BBSK. Kami harus memastikan dia nyaman, dihargai, dan bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Jika seorang pelatih gagal memahami itu, maka klub yang akan menanggung kerugiannya, jelas Dutlulo. Hingga berita ini diturunkan, Görkem Kazan belum memberikan tanggapan resmi. Namun, beberapa awak media melaporkan bahwa wajah Kazan terlihat muram saat memimpin latihan terakhir. Isu keretakan hubungan dengan pemain semakin nyata, bahkan sejumlah pemain lokal dikabarkan mulai mendukung penuh langkah manajemen untuk menegakkan disiplin demi menyelamatkan musim ini. Kini, semua mata tertuju pada langkah manajemen Manisa BBSK. Akankah Besim Dutlulo benar-benar mengambil keputusan ekstrim dan mengakhiri kerja sama dengan Kazan? Atau justru ada jalan tengah yang bisa menyelamatkan situasi panas ini? Satu hal yang pasti, drama di tubuh Manisa BBSK baru saja memasuki babak yang lebih serius. Di sisi lain, kejutan tak menyenangkan datang bagi pecinta voli Indonesia. Nama Megawati Hangestri Pertiwi mendadak tidak tercantum dalam daftar pemain yang sudah memperoleh International Transfer Certificate (ITC) dari PBVSI. Melalui unggahan Instagram resminya PBVSI, hanya menyebut 3 pemain yang telah mendapat restu tampil di luar negeri, yakni Rifanur Mulki, Farhan Halim, dan Agil Angga Anggara. Megawati yang sebelumnya santer diberitakan akan memperkuat Manisa BBSK di Liga Voli Turki 2025/2026, ternyata masih belum bisa melangkah karena statusnya masih terikat dengan klub lama, Bank Jatim Surabaya. PBVSI menegaskan ITC Megawati belum bisa diterbitkan lantaran izin dari pihak Bank Jatim belum turun, disetujui Agil, Rifan, Farhan. Dalam proses, Megawati masih menunggu persetujuan dari klub asal, Bank Jatim. PBVSI telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Bank Jatim sejak 9 September 2025. Hingga saat ini, PBVSI masih menunggu jawaban resmi dari klub. PBVSI berkomitmen mendukung kesempatan pemain Indonesia tampil di level internasional dengan tetap mengikuti prosedur resmi FIVB dan menghormati hak semua pihak, tulis PBVSI, Sabtu 27/9.
Pengumuman tersebut langsung menyulut kekecewaan para volley-mania Indonesia. Banyak yang mempertanyakan sikap Bank Jatim yang dianggap terlalu lama menahan keputusan, padahal kompetisi luar negeri segera dimulai. Sebagai catatan, Bank Jatim saat ini tengah berlaga di Live Volley Divisi Utama 2025 dan sudah memastikan lolos ke babak Final Four yang dijadwalkan dimulai 10 Oktober. Sementara itu, Manisa BBSK akan memainkan laga perdananya pada 4 Oktober 2025. Jika persetujuan tidak segera diberikan, Megawati terancam telat bergabung, bahkan bisa absen di laga pembuka musim. Apa itu ITC dan kenapa wajib dimiliki? International Transfer Certificate, ITC, adalah dokumen resmi dari FIVB yang memastikan proses perpindahan pemain antar negara telah disetujui semua pihak, klub lama, klub baru, federasi asal, federasi tujuan, hingga federasi dunia. Tanpa ITC, kontrak sebesar apapun tak ada artinya pemain tetap tidak bisa tampil dalam pertandingan resmi di luar negeri. Liga Voli Putri Turkiye, Kadınlar 1 Ligi 2025-2026 resmi dimulai dengan kabar mengejutkan. İzmirspor batal tampil. Manisa BBSK diuntungkan, dan Megawati Hangestri tetap bisa menjaga fokus bersama tim Surabaya Bank Jatim di Final Four Live Volley. Divisi Utama 2025, Kadınlar 1 Ligi 2025 sampai 2026 resmi bergulir mulai 4 Oktober 2025. Namun, kabar mengejutkan datang dari TVF, Türkiye Voleybol Federasyonu, setelah calon lawan Manisa BBSK, İzmirspor, memutuskan untuk mengundurkan diri. Informasi tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Manisa BBSK melalui akun media sosial resmi mereka, @vestelmanisa_bbsk_volleyball, pada 30 September 2025. Menurut artikel yang dilaporkan ke klub kami oleh Federasi Bola Voli Turki, pertandingan melawan İzmirspor yang seharusnya dimainkan pada Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 16.00, tidak akan dilaksanakan karena İzmirspor mundur dari partisipasi liga. Dengan demikian, tim kami akan menghabiskan pekan pertama kompetisi di pusat latihan, tulis klub. Berdasarkan regulasi TVF, Manisa BBSK berhak mendapatkan kemenangan 3-0 atas İzmirspor sekaligus meraih 3 poin klasemen. Keputusan mundurnya İzmirspor dikategorikan sebagai forfeit, pengunduran diri tim karena satu alasan tertentu. Hingga kini, alasan resmi dibalik mundurnya İzmirspor belum terungkap, padahal İzmirspor merupakan salah satu tim promosi dari Kadınlar 2 Ligi 2024 sampai 25 setelah lolos dari Final Four Grup B. Kondisi ini sedikit menguntungkan Megawati Hangestri Pertiwi. Bintang timnas voli putri Indonesia tersebut masih bisa fokus membela tim Surabaya Bank Jatim di Final Four Live Volley Divisi Utama 2025 yang berlangsung di Gorki Magetan 10-17 September 2025 dengan partai final yang diadakan pada 19 Oktober 2025. Megawati dipastikan melewatkan laga pekan kedua Kadınlar 1 Ligi saat Manisa BBSK bertandang ke markas tim Yeşilyurt pada 11 Oktober, serta pertandingan kandang melawan tim Edremit BLD Altınoluk pada 18 Oktober. Namun polemik terkait International Transfer Certificate ITC milik Megawati yang belum rampung berpotensi menghambat debutnya bersama Manisa BBSK di Kadınlar 1 Ligi musim ini. Ini kali kedua Megawati Hangestri menghadapi masalah serupa. Pada tahun 2024, pevoli putri asal Jember itu juga mengalami kendala saat membela Jungkwan-Jang Red Sparks. Saat itu, ia sempat kembali ke Indonesia bertepatan dengan PON 21-2024 di Aceh dan Sumatera Utara, 9-20 September 2024. Selepas PON 21-2024, di mana Megawati Hangestri sukses membawa tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas, usai mengalahkan tim putri Jawa Barat dengan skor 3-1.
Setelah itu, ia kembali ke Red Sparks dengan membawa legalitas ITC yang sudah beres. Kini, publik menantikan apakah legalitas ITC Megawati bisa segera diselesaikan setelah laga final Li Volley Divisi Utama 2025. Jika bisa rampung lebih cepat, bukan tak mungkin Megawati akan tampil lebih garang bersama tim Surabaya Bank Jatim sebelum kembali ke Manisa BBSK untuk menjalani kompetisi Kadinlar 1 Ligi 2025-26. Tim Surabaya Bank Jatim terakhir kali menjuarai Li Volley Divisi Utama pada tahun 2022, sementara pencapaian runner-up terakhir mereka terjadi pada tahun 2016.